Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kami dari kelompok 4 dapat menyelesaikan tugas presentasi mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan dalam kehidupan kita. Pada video kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia teknologi, yaitu interaction design pada interaksi manusia dan komputer. Semoga melalui video ini teman-teman bisa lebih memahami bagaimana desain interaksi berperan besar dalam menciptakan pengalaman pengguna yang nyaman dan efisien. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama adalah Anissa Srimantari dengan NIM 24070 5049. Yang kedua adalah Cut Ismatun Nufus dengan NIM 24070 5025. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Muhammad Iksan, dengan NIM 24070 5154. Selanjutnya di slide yang kedua, yaitu latar belakang. Teman-teman sekalian, di era digital seperti sekarang ini hampir semua aktivitas manusia melibatkan komputer dan teknologi. Mulai dari belajar, bekerja, hingga hiburan, semuanya tidak lepas dari interaksi manusia dengan sistem digital. Nah, disinilah interaction design menjadi sangat penting. Desain interaksi bertujuan untuk membuat sistem yang mudah digunakan, efektif, efisien, dan tentunya menyenangkan bagi pengguna. Selain itu, desain interaksi juga berfokus pada pengalaman pengguna, yang bahasa Inggrisnya adalah user experience, supaya setiap interaksi terasa lebih natural dan intuitif. Melalui pemahaman desain interaksi, kita bisa menciptakan teknologi yang bukan hanya berfungsi dengan baik, tapi juga membuat penggunanya merasa nyaman dan puas. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Srimantari. Baik, selanjutnya adalah definisi interaction design. Jadi, disiplin yang fokus pada interaksi manusia komputer. Jadi, interaksi desain mempelajari cara manusia berinteraksi dengan sistem digital agar komunikasi berjalan lancar. Jadi, di sini ada tujuannya membuat antarmuka yang mudah digunakan, efisien, dan menyenangkan bagi pengguna, melibatkan aspek kognitif, teknis, dan estetika. Artinya, desain harus memperhatikan cara berpikir pengguna, kemampuan sistem, serta tampilan visual. Bagian dari human komputer, di sini ada interaction HCI. Interaction design merupakan cabang utama dalam HCI yang fokus pada pengalaman pengguna. Dan di sini juga ada selanjutnya merancang sistem dengan fokus interaction design. Jadi di sini ada beberapa. Yang pertama ada user research, mengumpulkan informasi tentang siapa pengguna dan apa yang mereka butuhkan agar desain sesuai dengan tujuan mereka. Di sini juga ada prototyping, membuat rancangan awal atau sketsa tampilan untuk melihat bentuk sistem sebelum dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya ada testing, melibatkan pengguna langsung untuk mencoba desain dan menemukan bagian yang perlu diperbaiki.
Dan juga ada iterasi desain. Jadi iterasi desain itu melakukan perbaikan berulang berdasarkan hasil uji coba sampai sistem terasa nyaman digunakan. Selanjutnya juga ada prinsip-prinsip interaction design. Yang pertama tuh ada visibility. Pengguna bisa langsung melihat fungsi tombol atau fitur tanpa kebingungan gitu. Di sini juga ada feedback. Jadi dia itu sistem memberikan respon cepat ya. Misalnya notifikasi setelah pengguna menekan tombol. Selanjutnya juga ada constraints. Jadi dia itu membatasi tindakan agar pengguna tidak melakukan kesalahan seperti tombol nonaktif jika belum lengkap. Dan selanjutnya ada mapping. Jadi dia itu posisi dan fungsi kontrol sesuai logika. Contohnya icon volume bergerak ke kanan atau menambah suara. Dan juga ada konsistensi. Tampilan dan perilaku elemen sama di seluruh bagian sistem agar mudah dipahami. Yang terakhir ada affordance. Jadi dia itu desain elemen menunjukkan cara penggunaannya. Misalnya tombol tanpa bisa ditekan. Selanjutnya contoh interaksi pada sistem. Interaksi antara manusia dan komputer dapat terjadi melalui berbagai bentuk dan metode tergantung pada jenis perangkat dan aplikasi yang digunakan. Jenis interaksi yang sering dimanfaatkan untuk membangun antarmuka sistem yaitu yang pertama ada klik. Klik ini merupakan interaksi paling dasar di mana pengguna menekan tombol mouse ataupun layar sentuh untuk memilih ataupun mengaktifkan fungsi. Yang kedua ada swipe. Swipe ini merupakan gerakan untuk menggulir halaman, membuka menu samping, ataupun berpindah antar halaman. Selanjutnya ada scroll. Scroll ini merupakan gerakan menggulir konten secara vertikal ataupun horizontal untuk melihat informasi lebih dengan menggunakan roda mouse ataupun gerakan sentuhan pada layar. Dan yang selanjutnya ada drag and drop. Drag and drop ini yaitu mengambil objek ataupun memindahkannya ke posisi lain dalam antarmuka. Drag and drop ini sering digunakan dalam manipulasi file, layout, ataupun aplikasi pengeditan grafis. Selanjutnya ada zoom. Zoom ini yaitu gerakan menambah ataupun mengurangi ukuran tampilan melalui gerakan cubit di layar sentuh ataupun tombol kontrol. Dan yang terakhir ada hover ataupun hovering. Hovering ini yaitu menunjuk pointer ke elemen tanpa klik untuk menampilkan informasi tambahan ataupun tooltip. Hovering ini sangat membantu dalam memberi konteks tanpa memperumit antarmuka. Setiap interaksi tersebut memiliki karakteristik dan konteks penggunaan yang berbeda, dan juga pemilihan interaksi yang tepat sangat mempengaruhi kenyamanan dan efisiensi pengguna dalam penggunaan sistem. Selanjutnya, model interaksi. Model interaksi adalah pola ataupun cara di mana pengguna berkomunikasi dan berinteraksi dengan sistem komputer. Model ini menggambarkan metode ataupun pendekatan yang digunakan untuk mentransformasikan input dari pengguna menjadi aksi yang dimengerti oleh sistem. Model interaksi yang sering digunakan dalam antarmuka sistem ini, yang pertama ada command line ataupun disingkat dengan CMD. CMD ini merupakan sistem yang menerima perintah dalam bentuk teks. Dia memberikan kontrol yang presisi tinggi dan juga sering digunakan oleh pengguna berpengalaman di lingkungan teknis. Yang kedua ada menu. Menu ini menyediakan daftar opsi yang dapat dipilih, mudah digunakan oleh berbagai kalangan, dan juga sangat umum dalam aplikasi desktop dan web. Yang ketiga ada natural language. Natural language ini merupakan sistem yang memungkinkan interaksi melalui bahasa alami, baik teks maupun suara. Natural language ini memungkinkan pengguna berkomunikasi seperti berbicara pada manusia lainnya. Yang keempat ada touch. Touch ini merupakan sentuhan langsung pada layar sebagai media interaksi dominan pada perangkat mobile dan tablet. Touch ini memudahkan penggunaan dalam konteks mobile dan portable. Dan yang terakhir ada the gesture. Gesture ini merupakan penggunaan gerakan tangan atau tubuh sebagai perintah, dan dia memberikan interaksi yang lebih natural dan ekspresif. Gesture ini mendukung perkembangan teknologi sensor dan kamera. Berdasarkan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa interaction design memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem yang efektif, efisien, dan menyenangkan bagi pengguna. Desain yang baik harus berpusat pada pengguna atau user center agar sistem mudah digunakan dan dipahami oleh berbagai kalangan. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip seperti konsistensi, visibility, dan juga affordance
akan membuat interaksi akan terasa lebih alami dan minim dari kesalahan. Dan juga diharapkan agar pengembang sistem untuk terus menerapkan prinsip-prinsip desain interaksi dalam setiap proses pembuatan produk digital. Selain itu, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan interaksi multimodal seperti gabungan suara, sentuhan, dan gerakan perlu dimanfaatkan agar pengalaman pengguna menjadi semakin alami dan imersif. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi singkat dari kelompok 4 mengenai interaction design pada interaksi manusia dan komputer. Kami berharap video ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman tentang pentingnya desain interaksi dalam pengembangan teknologi. Terima kasih sudah menonton dan menyimak sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.